Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, selamat datang di channel Saluran Iman. Hari ini kita akan membahas sebuah tanda penting menjelang kiamat yang disampaikan langsung oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW, yakni hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan di kalangan manusia. Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan banyak akan tanda akhir zaman. Di antaranya adalah hilangnya ilmu dan meluasnya kebodohan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat ialah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya khamar, dan tersebarnya perzinahan." Hadis riwayat Bukhari nomor 80 dan Muslim nomor 2671. Hilangnya ilmu bukan sekedar hilangnya pengetahuan, tapi wafatnya para ulama yang memiliki ilmu yang mendalam dan minimnya penerus yang mampu mengajarkan ilmu agama dengan benar, sehingga generasi yang datang setelahnya mulai meninggalkan ajaran agama. Na'udzubillah. Para ulama adalah para penjaga ilmu dan pemahaman agama yang benar. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Allah Ta'ala akan mengangkat ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Ketika para ulama wafat dan tidak ada penerus yang benar, muncullah tokoh-tokoh tanpa ilmu yang benar dan fatwa-fatwa yang menyesatkan. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari hati manusia dengan sekali cabutan, tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat berupa hilangnya ilmu dan penyebaran kebodohan, tetapi ada beberapa ayat yang mengisyaratkan kondisi manusia yang jauh dari petunjuk di akhir zaman. Salah satu ayatnya adalah sebagai berikut: "Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Surat Toha ayat 124. Ayat ini menunjukkan akibat dari orang yang meninggalkan peringatan Allah, yang bisa juga diartikan sebagai menjauhnya manusia dari ilmu yang benar, yakni Al-Quran dan Sunnah. Dalam tafsir, ayat ini sering dikaitkan dengan keadaan manusia di akhir zaman yang semakin meninggalkan ajaran agama. Fenomena ini bisa kita lihat dalam kehidupan modern saat ini. Kebodohan tersebar luas karena adanya platform media sosial yang seharusnya bisa bermanfaat, akan tetapi malah sebaliknya, yakni menjadikan sebuah tontonan kebodohan. Banyak orang yang menghabiskan waktu dan tenaganya hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan seringkali melanggar ajaran agama. Salah satunya adalah fenomena berjoget di depan kamera hanya untuk menarik perhatian atau hanya sekedar mendapatkan uang. Perilaku ini mirip dengan pengemis digital, karena mereka rela mengorbankan harga diri dan nilai-nilai agama demi meraup keuntungan dari platform sosial media. Bahkan fenomena terakhir yang sempat viral yang terjadi di Indonesia adalah mengkampanyekan hal-hal yang jelas-jelas dilarang oleh agama Islam. Al-Quran sudah memperingatkan kita untuk berhati-hati agar tidak terjebak dalam perbuatan yang sia-sia. Dalam surat Al-An'am ayat 70, Allah Ta'ala berfirman, "Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia." Allah mengingatkan kita agar tidak menjadikan agama sebagai bahan lelucon atau permainan. Hal ini juga termasuk memamerkan hal yang tidak sesuai dengan nilai agama untuk hiburan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Perilaku seperti ini jika dibiarkan bisa menjadi teladan buruk bagi generasi muda dan generasi yang akan datang. Mereka akan berpikir bahwa nilai dan harga diri bisa dinilai dari jumlah penonton atau like di media sosial, bukan dari ilmu dan akhlak yang baik. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan,
Pada saat itu, para pendusta dianggap sebagai orang yang jujur, dan orang yang jujur dianggap sebagai pendusta. Pengkhianat dianggap sebagai orang yang amanah, dan orang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu, akan berbicara Ruwaibidah. Kemudian sahabat bertanya, "Siapakah Ruwaibidah?" Beliau Rasul menjawab, "Orang bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Untuk menghindari kebodohan, kita perlu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan menuntut ilmu kepada para ulama-ulama kita, menuntut ilmu dari sumber yang benar, serta menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan biarkan diri kita terbawa oleh arus popularitas atau tren yang merugikan diri kita sendiri dan keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan, sementara kebodohan hanya akan menjerumuskan kita dalam kegelapan dan kehinaan. Saudara-saudaraku, sebagai umat Islam, kita wajib menjaga ilmu yang benar agar terhindar dari kebodohan. Jangan sampai kita menjadi bagian dari fenomena akhir zaman yang dilanda kebodohan. Carilah ilmu yang bermanfaat dan ingatlah bahwa semua yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala kelak. Semoga kita semua diberikan hidayah untuk selalu berjalan di atas jalan yang benar dan dijauhkan oleh Allah dari fitnah akhir zaman. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak mendapatkan manfaatnya bagi saudara-saudara kita yang lainnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.